Beberapa saat telah berlalu, dan di atas panggung, Jaha sudah membantai mereka semuanya. Panggung itu kini bagaikan kolam darah. Pakaian yang dikenakan Jaha pun sudah berlumuran noda darah, namun bukan darah milik Jaha, melainkan darah para bawahan Cloud Rain Society, serta para tamu hidung belang. Dari kampak besar yang digenggam Jaha, darah merah pekat telah membasahi seluruh bilahnya. Cairan itu menetes perlahan, satu demi satu, menimbulkan suara mencekam yang memecah keheningan. Tes, terdengar tajam dan menyeramkan di tengah suasana yang sudah begitu mengerikan. Wajah Jaha juga penuh noda darah, bukan hanya kampaknya saja yang bersimbah darah. Sorot matanya yang tajam dan sedingin es memancarkan ketenangan yang menakutkan, seakan membunuh belasan orang hanyalah perkara sepele yang sama sekali tak memberatkan hatinya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat. Bukan langkah biasa, melainkan langkah yang syarat dengan kegelisahan. Beberapa orang tampak berlari menuju Jaha, wajah mereka diliputi rasa takut dan kepanikan. Seorang pria tampan dengan pakaian mewah muncul bersama para bawahannya. Ia berdiri di bawah panggung, menatap Jaha yang masih membelakanginya. Di sekelilingnya, para pengawal bersiaga, tangan mereka menggenggam erat senjata, siap menghadapi bahaya yang bisa datang kapan saja. Pria tampan berbaju mewah itu ternyata adalah wakil ketua Cloud Rain Society. Begitu melihat keadaan sekitar yang dipenuhi darah dan mayat, dahinya langsung berkerut tajam. Keringat mulai membasahi keningnya, lalu ia bertanya dengan nada kebingungan, apa-apaan ini? Berusaha memahami situasi mengerikan yang terbentang di hadapannya. Jaha masih berdiri membelakangi mereka, tak menjawab sepatah kata pun. Para pengawal hanya bisa menatapnya penuh kewaspadaan, menggenggam erat pedang mereka. Wakil ketua Cloud Rain Society kembali bertanya, siapa kau? Suaranya terdengar tegang dan waspada. Perlahan, Jaha menoleh ke belakang dengan sorot mata penuh rasa kesal. Namun, ia tetap diam, tidak mengucapkan satu kata pun. Hanya terdengar dengusan pelan, sementara tatapan tajamnya terpaku pada wakil ketua Cloud Rain Society, memancarkan ketidaksukaan yang jelas. Melihat tatapan itu, kegelisahan di wajah wakil ketua Cloud Rain Society semakin nyata. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Dalam hati ia bergumam, orang ini, dia bukan orang biasa. Rasa takut mulai menyelusup dan membekap dirinya. Sorot mata Jaha kian tajam. Dari kedua matanya terpancar cahaya merah menyala, seperti bara api yang membelah kegelapan. Dengan suara dingin, tajam, dan menusuk hati, Jaha akhirnya membuka mulut, aku datang ke sini, untuk menagih hutang. Ucapan itu membuat wakil ketua Cloud Rain Society terperangah. Membunuh sebanyak ini hanya demi menagih hutang terdengar begitu berlebihan di matanya. Dengan wajah pucat, ia berkata tergagap, apa? Memangnya, berapa total hutangnya sampai kau tega melakukan semua ini? Dengan tubuh berlumuran darah, Jaha melangkah perlahan mendekat. Tatapannya yang tajam menembus rasa takut wakil ketua Cloud Rain Society. Dengan nada penuh percaya diri, Jaha berkata, memangnya, berapa yang bisa kau berikan? Seolah tengah menawar sebuah harga untuk sesuatu. Wakil ketua Cloud Rain Society tampak semakin gugup. Keringat dingin terus membasahi wajahnya. Dengan suara yang terdengar ragu, ia mencoba memberi tawaran, bagaimana dengan 300 plat emas? Bibirnya bergetar, seakan takut tawarannya akan ditolak. Jaha hanya diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Yang terlihat hanyalah tatapan matanya yang tajam dan menusuk. Beberapa saat kemudian, Jaha akhirnya membuka mulut dan berkata, mengejutkan sekali. Jumlahnya hampir sama dengan yang diminta oleh ketua Black Sea Wolf Fest kepadaku. Wakil ketua Cloud Rain Society segera menimpali, jadi kau punya hutang pada ketua Black Sea Wolf Fest? Ia kemudian mengulurkan satu tangannya, berusaha meredakan ketegangan meski gurat kekhawatiran masih terlihat jelas di wajahnya. Kalau begitu, kau bisa menerima 300 plat emas ini dariku, lalu membayarkannya kepada ketua Black Sea Wolf Fest. Jaha langsung menanggapi dengan nada cepat dan mantap, aku tidak perlu membayarnya. Wakil ketua Cloud Rain Society yang kebingungan pun bertanya dengan nada heran, kenapa? Aku yakin Black Sea Wolf Fest pasti akan mengejarmu jika kau tidak membayar hutang itu. Jaha lalu menjawab dengan nada dingin, karena orang yang sudah mati biasanya lupa untuk menagih hutang. Bahkan mereka pun tak lagi tahu kepada siapa mereka meminjamkan uang. Kalau kalian juga memiliki hutang pada Black Sea Wolf Fest, seharusnya kalian berterima kasih padaku. Dengan nada tidak percaya, wakil ketua Cloud Rain Society mengernyitkan dahi. Ia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara ragu, apa benar dia membunuh ketua Black Sea Wolf Fest? Nada suaranya terdengar takut sekaligus bimbang. Pandangannya kemudian beralih pada mayat-mayat yang terkapar di sekitar Jaha. Wajahnya memucat, keyakinannya semakin bulat bahwa Jaha bukanlah orang biasa. Tatapan wakil ketua Cloud Rain Society tetap terpaku pada tumpukan mayat bersimbah darah yang tergeletak tak jauh dari tempat Jaha berdiri. Pemandangan mengerikan itu membuatnya sadar bahwa ia kini berada dalam bahaya besar yang nyata. Wajahnya semakin pucat pasi, sementara keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Matanya membelalak penuh ketakutan. Perlahan, ia menelan ludah, menandakan kini rasa cemas sepenuhnya menguasai pikirannya. Dengan mata dingin dan tajam, Jaha berkata, jangan berpikir untuk kabur, karena aku akan mengejarmu dan meninggalkan anak buahmu. Dan jangan pula menyuruh mereka menyerangku terlebih dahulu, karena aku akan mengabaikan mereka semua, dan hanya membunuhmu seorang.
Ancaman yang baru saja diucapkan Jaha, membuat wakil ketua Cloud Rain Society benar-benar ketakutan. Tubuhnya gemetar, keringat mengalir deras membasahi wajahnya. Dengan suara ragu yang bergetar, ia bertanya, "Lalu, bagaimana caraku membawa uangnya? Apa kau akan pergi setelah kuberikan uang itu?" Jaha menjawab dengan suara tegas dan mantap, "Lupakan saja. Jangan lakukan itu. Aku rasa akan ada bantuan yang datang lagi jika kau pergi mengambil uang. Jadi, tetaplah di sini. Mari kita meluangkan waktu untuk menyesal bersama." Mendengar kata-kata itu, emosi wakil ketua Cloud Rain Society langsung tersulut. Mulutnya terbuka lebar, raut wajahnya tercampur antara takut dan bingung. Dengan nada terkejut namun ragu, ia hanya mampu berkata singkat, "Apa?" Jaha menatapnya dengan tenang, memperhatikan setiap reaksinya. Lalu ia berkata, sambil berduka atas mereka yang telah mati, "Mari kita renungkan, bagaimana hidup kita bisa sampai pada titik ini." Tatapannya kosong, namun syarat penuh makna. Dengan pandangan yang semakin dingin dan menusuk, Jaha melanjutkan, "Tentu kita tidak dilahirkan sebagai orang jahat. Jadi, kira-kira bagaimana semua ini bisa terjadi?" Begitu kata-kata itu terucap, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, suasana mencekam itu pecah oleh suara pintu besar yang perlahan terbuka. Bunyi berdecitnya terdengar jelas, memecah keheningan yang tegang. Kriit. Suara itu membuat semua orang sontak menoleh tajam ke arah sumbernya. Ternyata, dari sisi kiri dan kanan Jaha, beberapa bawahan wakil ketua Cloud Rain Society segera masuk. Mereka bergerak mengitari Jaha dari bawah panggung, bersembunyi rapat di balik tirai. Dengan kewaspadaan penuh, mereka menunggu dalam diam, hingga hembusan angin membuat kain tirai itu bergeser perlahan. Seret, terdengar suara halusnya. Jaha, yang terlihat sedikit kecewa, segera melontarkan kata-kata dengan nada dingin yang menusuk hati, diiringi tatapan mata setajam bilah pedang. "Jadi ini yang kau inginkan? Kau tidak mau bicara dan merenung bersamaku?" Ucapan itu membuat wajah wakil ketua Cloud Rain Society semakin pucat, bagaikan mayat. Keringat deras mengalir membasahi pelipisnya. Dalam hati ia bergumam lirih, "Orang ini bukan orang gila biasa, dan kini aku terjebak bersama bajingan gila ini." Sesekali, matanya melirik ke arah para mayat, korban keganasan Jaha. Ia kembali bergumam dalam hati, "Awalnya aku tidak menyadarinya karena masih diliputi kebingungan. Namun, setelah melihat semua tubuh terkapar tak bernyawa, barulah aku mengerti, bajingan gila ini telah membunuh mereka semua hanya dengan satu ayunan kampak." Wajah wakil ketua Cloud Rain Society kian menegang. Ia memandang para bawahannya yang berada di dalam ruangan, lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kalian semua, pergilah keluar." Dalam hatinya, ia berniat mencoba bernegosiasi dengan tenang dan damai. Para bawahan yang sejak tadi tegang, kini dibuat bingung oleh perintah wakil ketua Cloud Rain Society yang baru saja terdengar. Dengan nada heran, mereka serentak berkata, "Apa?" Wakil ketua Cloud Rain Society lalu sedikit mengeraskan suaranya, memberi penegasan, "Cepat." Perintah itu jelas tak dapat dibantah. Akhirnya, seluruh bawahan itu berjalan keluar meninggalkan ruangan. Langkah-langkah mereka terdengar perlahan, hingga suaranya lenyap sama sekali. Keheningan pun kembali menyelimuti udara, menyisakan hanya Jaha dan wakil ketua Cloud Rain Society, yang berdiri saling berhadapan. Keduanya terdiam, hanya saling menatap tajam tanpa sepatah kata pun terucap. Suasana tegang menggantung berat di udara, dipenuhi aroma pandan yang pekat, bercampur bau amis darah yang menggenang. Mayat-mayat bergelimpangan mengitari Jaha di seluruh panggung, seolah menjadi saksi bisu ketegangan itu. Wakil ketua Cloud Rain Society, lalu mengulurkan tangannya ke arah Jaha. Berusaha memulai negosiasi, ia berkata, "Aku sudah menyuruh semua bawahanku pergi. Jadi, tenanglah dan katakan apa yang kau inginkan. Kita bisa membicarakan semuanya dari awal sampai akhir. Aku bersedia bekerja sama, bahkan mengkhianati rekan-rekanku. Aku juga rela berlutut, dan memohon ampun." Jaha mengangguk pelan, sorot matanya tajam menembus arah pandang lawannya. Dengan nada lugas namun penuh tekanan, ia melontarkan satu perintah singkat, "Berlututlah." Suaranya tetap tenang, namun terasa menusuk langsung ke dalam hati. Tanpa ragu sedikit pun, wakil ketua Cloud Rain Society segera merangkak, menaiki anak tangga menuju panggung. Tubuhnya bergetar hebat, dan suaranya terdengar jelas, tep-tep, menapaki satu demi satu anak tangga dengan merangkak, mendekati tempat Jaha berdiri menunggu. Setelah tiba di atas panggung, wakil ketua Cloud Rain Society langsung duduk bersimpuh dengan rapi. Kedua tangannya ia letakkan di atas lutut, menampilkan sikap formal yang menegaskan niat tulusnya, untuk bernegosiasi dengan Jaha, di tengah ketegangan yang menyelimuti ruangan. Tatapan Jaha tetap dingin, memancarkan aura penuh teka-teki yang sulit terbaca. Ia menatap lurus ke arah wakil ketua Cloud Rain Society tanpa sedikit pun menunjukkan ekspresi, membuat suasana terasa semakin mencekam dan menekan. Dengan tubuh bergetar hebat dan wajah basah oleh keringat, wakil ketua Cloud Rain Society perlahan mencoba membujuk, dengan nada putus asa. Ia berkata, "Untunglah, Master Su tidak ada di sini. Jadi kau bisa mengatakan apapun yang kau inginkan sekarang. Tentu saja, kau tidak tertarik pada uang maupun wanita. Tapi akan lebih baik kalau kau memberitahuku apa yang sebenarnya kau inginkan."
Jaha menatap wakil ketua Cloud Rain Society, dengan tatapan acuh tak acuh, lalu bertanya tenang, kapan Master Su kembali? Masih berlutut, wakil ketua Cloud Rain Society menjawab dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian. Sepertinya beliau akan datang sekitar waktu makan malam. Dengan nada datar namun tegas, Jaha kembali bertanya, apa kau bisa membunuh Master Su? Pertanyaan itu membuat wakil ketua Cloud Rain Society terkejut. Matanya membelalak, mulutnya terbuka spontan, dan dengan cepat ia berkata, apa? Meski terkejut, wakil ketua Cloud Rain Society berusaha mempertahankan ketenangannya. Dalam hati ia bergumam, baiklah, aku harus membujuknya dan meyakinkannya. Kemudian, dengan nada penuh percaya diri, ia berkata, mungkin akan sulit bagiku untuk melakukannya seorang diri. Namun, jika aku bersama para bawahanku, mungkin aku bisa membunuhnya. Hari ini beliau akan pulang dalam keadaan mabuk, jadi pasti akan lebih mudah dibanding biasanya. Aku pasti bisa, aku akan membunuhnya. Tatapan Jaha kini semakin tajam, menusuk seperti bilah pedang. Ia menyipitkan mata, memandang dengan kecurigaan mendalam, lalu bertanya dengan nada dingin penuh tekanan. Jadi, kau ini seorang pengkhianat, ya? Nada suaranya terdengar seperti vonis, menghantam langsung ke hati wakil ketua Cloud Rain Society. Kini tubuh wakil ketua Cloud Rain Society bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi, mata terbuka lebar, dan mulutnya ternganga ketika mendengar ucapan Jaha barusan. Sementara itu, Jaha perlahan mulai melangkah mendekat. Suara langkah kakinya terdengar jelas di ruangan yang sunyi, tap, tap, tap. Wajah wakil ketua Cloud Rain Society semakin panik. Sekali lagi ia merengek, memohon sambil berkata, percayalah padaku, jika aku tidak bisa membunuhnya, kau bisa membunuhku, bukan? Lagi pula, kau memang berniat untuk membunuhnya, kan? Bukankah kau tinggal membunuh kami berdua jika aku gagal? Jaha lalu mengangkat tangannya, perlahan menyentuh kening wakil ketua Cloud Rain Society. Dengan suara pelan namun mengandung tekanan yang menusuk hati, ia berkata, Master Su itu sekuat Daena Chal. Memangnya kau benar-benar yakin? Dan mampu mengalahkannya? Dengan tatapan penuh putus asa, seolah benar-benar berada di ujung tanduk, wakil ketua Cloud Rain Society tanpa sadar mulai merengek mewek. Suaranya bergetar hebat, namun ia tetap berusaha memohon sambil berkata, Master Su memang kuat, tapi itu hanya berlaku pada pertarungan resmi. Jaha menyipitkan mata, menatap tajam ke arah wakil ketua Cloud Rain Society. Tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya, hanya sorot mata yang memancarkan haus darah begitu pekat, seakan-akan tak mungkin tertahan lagi. Tanpa memberi peringatan sedikit pun, Jaha mengayunkan kampak di tangannya dengan kekuatan penuh. Bilahnya langsung membelah kepala wakil ketua Cloud Rain Society seolah-olah Jaha sedang membelah buah semangka. Suara hantaman itu memekakan telinga, disertai dentuman keras, buap. Tubuh wakil ketua Cloud Rain Society seketika jatuh tertelungkup. Seluruh sendinya kehilangan tenaga, membuatnya ambruk tak berdaya. Suara jatuhnya terdengar keras, bruk, menggema memenuhi ruangan, disusul asap tebal yang mengepul dari kepalanya. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah, Jaha memandangi tubuh wakil ketua Cloud Rain Society yang kini terkapar tak bernyawa. Dengan nada datar, dingin, dan penuh penghinaan, ia berkata, kalau kupikir-pikir, SDM kalian begitu rendah, hingga tak ada satupun dari kalian yang berguna. Tiba-tiba, suara keributan bergema di seluruh ruangan. Puluhan bawahan wakil ketua Cloud Rain Society terlihat panik. Mereka bergegas masuk kembali ke dalam ruangan, hanya untuk mendapati atasan mereka telah dibunuh secara kejam. Seketika, mereka berteriak lantang, wakil ketua telah diserang. Jaha menatap mereka dengan ekspresi datar, pupil matanya menyempit seolah dipenuhi rasa malas. Dengan nada dingin yang menggema di seluruh ruangan, ia berkata, ternyata banyak sekali orang berkumpul di sini, hanya untuk mati. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Dengan langkah pelan namun tegas, Jaha mulai menuruni tangga, mendekati para bawahan yang berdiri di sana. Suara langkahnya terdengar jelas, tap, tap, sementara tangannya masih menggenggam kampak yang berlumuran darah. Tak seorang pun tahu nasib apa yang menanti, namun satu hal yang pasti, pertumpahan darah akan terjadi. Beberapa jam telah berlalu. Liburan di markas Cloud Rain Society telah usai. Dari kejauhan, terlihat Jaha berjalan perlahan, masih mengenakan pakaian yang basah oleh darah. Ia terus melangkah menuju sebuah bangunan bercahaya terang, yang ternyata adalah klinik Monyong. Jaha perlahan membuka pintu klinik. Bunyi engsel berdecit, kriet, terdengar jelas di telinganya. Begitu melangkah masuk, ia mendapati ruangan yang bersih, hangat, dan dipenuhi cahaya kuning terang. Kontras sekali dengan suasana liburan di markas Cloud Rain Society yang baru saja ditinggalkannya. Dari dalam, Moyong Bek menyambut ramah, selamat datang, ketua sekte, ucapnya, lalu menatap Jaha sambil bergumam, Dengan senyum tipis di wajahnya, Jaha menyilangkan kedua tangan di belakang punggung. Ia lalu bertanya pelan, dokter, apa aku datang terlalu malam? Nada suaranya terdengar sopan, namun tetap menyimpan kesan ramah yang samar. Dengan senyum hangat yang menghiasi wajahnya, Moyong perlahan menggelengkan kepala, lalu berkata dengan lembut, tidak juga. Namun, sorot matanya menyiratkan rasa ingin tahu saat memperhatikan kondisi Jaha. Ia kemudian bertanya, daripada itu, apakah Anda bertarung lagi? Ekspresi Jaha segera berubah menjadi lebih serius.
Ia mengangguk mantap sebelum menjawab, "Iya, aku memang orang yang sering bertarung, jadi beginilah keseharianku," ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Moyong kembali tersenyum hangat, sambil mengangkat tangannya ke arah meja, memberi isyarat kepada Jaha untuk duduk dan rileks. Dengan nada ramah, ia berkata, "Mari kita menikmati secangkir teh hangat." Jaha mengangguk tenang dan membalas singkat, "Baik." Kini, mereka berdua duduk berhadapan sambil menikmati teh hangat. Suasana perlahan menjadi lebih santai. Moyong dengan tenang menuangkan teh dari teko ke dalam cangkir mereka. Keheningan yang nyaman menyelimuti momen itu, seolah waktu berjalan lebih lambat. Saat menuangkan teh ke cangkir, Moyong melirik sekilas ke arah Jaha. Dengan nada sopan dan tenang, ia bertanya, "Dengan siapa Anda bertarung?" Suasana tetap damai, seakan percakapan semacam itu sudah menjadi hal yang biasa. Jaha menatap dalam ke permukaan teh hangat di cangkirnya, melihat bayangan dirinya memantul jelas di sana. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Apa kau tahu bahwa Dena Chal sudah mati?" Seketika, suasana berubah menjadi sedikit serius. Dan kini, bayangan wajah Moyong tampak jelas di permukaan teh hangat di dalam cangkirnya. Moyong menjawab singkat, "Iya," tanpa menunjukkan sedikit pun keterkejutan, seakan ia sudah mengetahui kabar tersebut jauh sebelum percakapan ini terjadi. Jaha menatap Moyong dengan sorot mata yang lebih serius. Ia kembali berkata, "Karena Dena Chal sudah mati, sepertinya orang-orang faksi hitam di sekitar mulai berkumpul merencanakan sesuatu. Itulah sebabnya aku mendatangi Cloud Rain Society lebih dulu." Moyong mendengarkan dengan seksama, lalu perlahan menuangkan kembali teh hangat ke dalam cangkirnya. Dengan nada santai, ia bertanya, "Ah, jadi Anda bertarung melawan mereka?" Jaha menjawab tenang namun mantap, "Benar. Aku membunuh mereka menggunakan kampak." Moyong sedikit terkejut mendengar pernyataan itu. Dengan nada heran, ia bertanya, "Dengan kampak? Bagaimana bisa?" Jaha menjawab datar, polos, tanpa sedikit pun emosi, seolah hal itu sangat biasa baginya. "Aku hanya membelah kepala mereka." Moyong menatapnya dengan serius, lalu berkomentar, "Oh, begitu. Yah, mau Anda menggunakan pedang, kampak, atau tinju, hasilnya tetap saja membunuh, bukan? Jadi, apakah Anda membunuh orang-orang yang tak seharusnya?" Tatapan Jaha tetap tenang. Ia menatap lurus ke arah Moyong, lalu menjawab pertanyaannya tanpa sedikit pun keraguan. "Tidak." Nada suaranya terdengar pasti, mencerminkan keyakinannya penuh terhadap apa yang telah ia lakukan. Mendengar jawaban itu, Moyong langsung tersenyum lega. Sorot matanya menjadi lebih tenang, seolah beban berat yang baru saja menekan dadanya lenyap seketika. Dengan suara lembut namun syarat kelegaan, ia berkata, "Baguslah." Namun, tatapan Moyong kemudian sedikit berubah. Sambil menatap Jaha, ia melihat suatu bayangan samar, berdiri di belakang Jaha, sebuah wujud yang sulit dijelaskan. Bentuknya menyerupai hantu, namun juga bukan. Dengan nada tenang, Moyong berkata pelan, "Tapi, ketua sekte, tampaknya iblis dalam tubuh Anda sedang berdiri di luar, tepat di belakang Anda." Jaha hanya tersenyum tipis mendengar perkataan itu. Dengan nada ringan, ia menanggapi, "Sepertinya memang begitu, karena itulah aku datang ke sini. Kelihatannya aku akan sering menjadi pasienmu." Seketika suasana pun terasa lebih akrab. Sambil menggenggam erat cangkir teh hangat di tangannya, Jaha menunduk dan memandang ke dalam permukaannya. Pandangannya menerawang jauh, lalu bergumam dalam hati, seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Kalau saja," tapi gumaman Jaha terhenti, seakan ada sesuatu yang dipikirkannya dengan sangat mendalam. Tatapan matanya menyipit tajam, dan wajahnya berubah menjadi serius, dipenuhi renungan yang berat. Dalam hatinya, Jaha melanjutkan gumaman itu, "Jika aku bertarung langsung dengan Master Su sekarang, aku benar-benar bisa menjadi Mak Demon." Suara dalam hatinya itu bergema layaknya peringatan, yang mampu mengguncang jiwa. Jaha menatap Moyong yang tersenyum hangat sambil menikmati teh hangatnya. Dalam keheningan yang terasa menenangkan itu, Jaha kembali bergumam dalam hati, "Karena itulah aku menahan diri dan memilih untuk mendatangi Moyong Bek," pikirnya penuh pertimbangan dan kesungguhan. Jaha mengangkat cangkir teh perlahan, lalu bergumam lirih, "Aku ingin menjadi Mak Demon yang berkepala dingin, berusaha menyelesaikan semua masalahku dengan pikiran jernih. Bukan kembali menjadi Mak Demon yang gila, dan haus darah." Sambil menyeruput teh hangat itu perlahan, Jaha lagi-lagi kembali bergumam dalam hati, "Menjadi Mak Demon yang lebih baik dari kehidupanku sebelumnya. Itulah tujuan hidupku saat ini." Gumaman itu mengandung tekad yang kuat, sekuat baja stalinium.